Kita awali informasi pagi ini, pemirsa, di mana Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi. Warga panik menyelamatkan diri dari material hujan kerikil dan juga lumpur. Terjadi hujan disertai kerikil dan debu vulkanik. Desa Riang Rita, itu mobil. Ini hujan. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Kamis malam pukul 22.56 waktu Indonesia Tengah. Mobilnya sudah tertutup dengan debu vulkanik. Kolom abu membumbung dengan ketinggian 8.000 meter di atas puncak mengarah ke barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4. Warga panik menyelamatkan diri ke jalan saat terjadi letusan yang disertai hujan kerikil dan lumpur yang mengarah ke desa Lewotobi. Masyarakat maupun wisatawan di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau menjauh dari radius 7 hingga 8 km dari pusat erupsi. Petugas juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tetap mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini Gunung Lewotobi laki-laki, kita terhubung dengan rekan Joni Nura di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Joni, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini kondisi letusan Gunung Lewotobi laki-laki? Selamat pagi Cikal dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Sika, yaitu di Kota Maumere, di bagian itu. Saya dapat melaporkan bahwa semalam terjadi letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang cukup dahsyat dibandingkan dengan tanggal 4 September 2024 yang lalu. Letusan tadi malam mengakibatkan sejumlah warga panik yang lari keluar rumah hingga mencari perlindungan dan meminta bantuan kepada warga yang lain yang sedang melintas di jalan untuk dievakuasi menuju ke lokasi yang lebih aman. Letusan semalam juga mengeluarkan litir dan hujan lumpur sehingga warga panik dan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini Gunung Lewotobi laki-laki sendiri masih terus erupsi. Pagi ini ketinggian abu sendiri erupsi setinggi 2.500 meter dari puncak Gunung Lewotobi. Untuk kondisi warga saat ini bagaimana, Joni? Apakah sudah ada beberapa posko di beberapa titik di sana? Baik, dapat saya sampaikan bahwa tadi malam pengaruh di lokasi listrik padam sehingga pemerintah Flores Timur sendiri belum berani mengevakuasi warga karena takut ada letusan susulan yang bisa berdampak buruk terhadap warga yang berada di sekitar kaki Gunung Lewotobi sendiri, sehingga warga diminta tetap tenang dan berada di dalam rumah. Rencananya pagi ini Pemda Sika sendiri, Pemda Flores Timur akan melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak oleh letusan Gunung Lewotobi sendiri. Bisa Anda gambarkan, Joni, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah aktivitas masih bisa dikatakan normal atau ada sedikit hambatan dari adanya kejadian ini? Baik, bisa dapat sampaikan bahwa sampai saat ini warga masih trauma dan panik, masih banyak yang memilih di dalam rumah karena takut letusan susulan lagi. Apa imbauan yang disampaikan oleh pihak terkait seperti BPBD atau pihak terkait lainnya, Joni? Baik, dari pihak BPBD meminta kepada warga tetap tenang dan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pihak BPBD dan Pemda Flores Timur sendiri. Baik, Joni Nura, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Jogja Memanggil berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di Jalan Malioboro. Ya, mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat.
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi penolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, Undang-Undang TNI membuat pemerintah tidak dapat dikritik oleh masyarakat dan melahirkan kembali Orde Baru. Hal tersebut membuat mahasiswa turun ke jalan menolak Undang-Undang TNI. Pasca disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR RI, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Dalam aksinya, mahasiswa mengutuk pemerintah yang baru saja mengesahkan Undang-Undang TNI. Mahasiswa juga menilai jika proses pengesahan Undang-Undang TNI dirancang dengan tidak melibatkan pihak sipil. Di samping itu, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah mencabut kembali Undang-Undang ITE agar sistem Orde Baru tidak kembali terjadi. Dan tuntutan kita diantaranya adalah menolak UU TNI ini yang baru saja disahkan, karena hal tersebut sangat tidak memihak kepada rakyat. Kita menolak, salah satu tuntutan kita adalah kita menolak segala bentuk militerisme kekejaman negara, karena itu adalah bentuk konkret bahwa negara menjadikan militer sebagai alat untuk menindas masyarakat, untuk membungkam kita semua. Maka dari itu jelaslah tuntutan kita bahwa kita datang ke sini hanya untuk menuntut hak kita, bahwa tidak boleh ada undang-undang yang disahkan sama negara tanpa campur tangan dari masyarakat sipil. Hingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dengan mencoba membobol pagar DPRD Jawa Barat. Masa aksi juga mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris akan kembali melaksanakan aksi yang lebih besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Ingin menetapkan hari ini media. Kemana keluar? Demonstrasi terjadi di depan kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat hingga malam hari atau pada Jumat, maksud kami Kamis malam, sebelum akhirnya dibubarkan oleh pihak kepolisian. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal yang bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Susun formasi kembali. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil, yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang TNI pada Kamis kemarin di Gedung DPR RI Jakarta. Beberapa di antaranya perluasan jabatan sipil yang bisa ditempati TNI aktif dan penambahan usia pensiun. Dan pemirsa, berikut poin-poin krusial revisi UU TNI. Poin pertama ialah terkait dengan kedudukan TNI. Kita lihat pada undang-undang lama dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah presiden. Sementara di undang-undang baru TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah presiden. Ya, pemirsa, poin kedua, Wakil Panglima TNI Undang-Undang Lama, ini TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan dihentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adapun dalam Undang-Undang baru, Panglima TNI dibantu oleh seorang Wakil Panglima berpangkat perwira tinggi bintang 4. Pada poin ketiga, terkait dengan pendudukan jabatan sipil, di mana undang-undang lama prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara di undang-undang baru, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Kemudian di poin keempat, pemirsa, terkait dengan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Lama disebutkan perwira paling tinggi 58 tahun, sementara bintara dan tantama paling tinggi 53 tahun. Adapun dalam Undang-Undang baru, pemirsa, batas usia pensiun untuk perwira paling tinggi adalah 60 tahun, bintara dan tantama paling tinggi 58 tahun. Kemudian untuk jabatan fungsional paling tinggi 65 tahun. Dan poin kelima, terkait dengan hapus larangan prajurit berbisnis, adapun di Undang-Undang lama, prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Kemudian di Undang-Undang baru, penghapusan larangan prajurit berbisnis. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan mewarnai Musyawarah Nasional ke-7 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kericuhan yang berawal dari adu mulut membuat Musyawarah Nasional diskors.
Akibat kericuhan yang terjadi pada akhir Februari lalu, Munas Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ditunda. Skorsing dilakukan agar kericuhan tidak berlanjut. Suasana Munas memanas akibat perdebatan tata tertib pemilihan. Munas lanjutan pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni PMII periode 2025-2030 nantinya digelar bulan April 2025 dengan melibatkan pengurus seluruh wilayah. 2 agenda akan diputuskan, yakni memilih Ketua Umum dan formatur. Tidak ada Munas lain, ya. Munas hanya ada Munas 7, tetapi karena Munas 7 ini belum selesai sampai pada pleno keempat, maka saya sebagai Ketua Panitia dan SC dan OC akan melaksanakan ini Munas lanjutan Munas 7 KPM ini setelah Lebaran.